Terima kasih Bro Heri untuk lagu penghantar firman Tuhan. Bapak Ibu, Bro and Sis, dimanapun yang berada saat ini tibalah saatnya kita masuk ke dalam waktu sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Bapak Peruntungan Girsang dan mengambil tema melakukan kerjaan baik. Apa? Waktu dan kesempatan dipersilakan pada Pendeta Peruntungan Girsang. Selamat pagi, terima kasih Bro Yohanes Kuntara. Dan selamat pagi semuanya sahabat-sahabat yang hadir pada pagi hari ini. Juga saya melihat tadi ada sahabat yang baru pertama sekali hadir. Selamat datang dan selamat bergabung di Christ Center Ministry. Dan sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa sekarang ini kita sudah masuk di akhir ya. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Ya, kita semua mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, merasakan ya, merasakan apa yang terjadi, baik itu perkembangan lingkungan strategis global, nasional ya, dan juga mengalami dari sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 dan hari ini tadi juga Bro EP baru katakan PPKM ya tidak diberlakukan lagi ya. Jadi sudah agak bebas, tapi bebas yang terukur katanya gitu. Jadi kita bisa menghitung bagaimana berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, yang sakit tentunya juga mengalami kesembuhan ya kan. Kemudian juga banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan ini. Dan yang pasti saya pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk tetap mengucap syukur demi menyambut ya tahun baru 2023. Dan dengan rasa optimis dan pasti ya ada kepastian dalam hidup bahwa Tuhan ada di dalam kita dan beserta dengan kita di dalam menghadapi segala perkara. Ya, ada hal yang mustahil ya bagi kita di dalam Tuhan. Itu ajakan saya pada pagi hari ini di dalam menyongsong tahun baru 2023. Dan pada pagi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya sharing pada pagi hari ini. Coba saya tampilkan topiknya. Ya, ini melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik itu apa ya? Gitu. Karena bisa salah di dalam mengartikan ini. Melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau kita baca ayat lengkapnya di Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang pakai koma gitu ya. Untuk melakukan pekerjaan baik, koma, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Titik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nanti kita akan bahas ayat ini lebih dalam, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga kita tidak salah mengartikan makna dan maksud ayat ini. Ya, jadi mari saya mulai ya sharing dengan melihat Alkitab ya, dari Alkitab. Nah, ini topik temanya teman sekalian kalau kita lihat di atas ya, temanya paling di atas itu adalah berbicara semuanya adalah kasih karunia. Jadi semuanya adalah kasih karunia. Kalau kita ambil di paling top di atas ayat 1 ya. Semuanya adalah kasih karunia. Nah, baik kita mulai dari ayat 1 tentunya teman-teman supaya kita nggak salah. Nah, ayat 1 berkata begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita tahu nih, mati ini bukan meninggal dunia, teman-teman sekalian. Karena banyak sekali saya menangkap ya salah mengertikan kata mati. Sebab kamu sudah mati. Kita belum meninggal dunia. Mati iya, mati artinya
pernah mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Ini untuk bangsa Yahudi pada saat itu seperti itu, ya. Mereka sudah mati, artinya terpisah dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah karena pelanggaran-pelanggarannya, ya, karena dosa-dosanya, karena ada hukum Taurat yang mengatur, menciptakan, membuat ada dosa, ya, ada hukum Taurat. Jadi mereka sudah mati. Ayat 2 berkata, ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Maksudnya hidup di dalam tadi, ya, masalah yang hubungannya dengan dosa tadi, hubungannya dengan hukum Taurat, ya, hidup di dalamnya. Ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, jalan dunia ini yang dimaksud di situ ini adalah jalan-jalan yang harus mengikuti aturan-aturan hukum Taurat. Ya, aturan-aturan hukum Taurat. Jadi jangan kita tarik-tarik ke dunia kita sekarang ini, ya, tapi kalau dunia kita sekarang ini pun dalam rangka itu melanggar tatanan kehidupan, melanggar etika, melanggar etik, itu juga salah juga, ya. Nah, jadi di sini sebetulnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini yaitu jalan yang memang harus tidak boleh tidak mengikuti hukum Taurat dengan ketatnya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ayat ini juga menurut hemat saya yang saya dengar sering disalahartikan, melihat sekarang ada roh-roh di angkasa, ada itu begitu ya. Nah, ini tidak lain, ya, dari apa yang saya pelajari, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Ya, tadi berbicara mengikuti jalan dunia ini, yaitu semua aturan-aturan do and don't hukum Taurat itu, ya. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, waktu itu para imam itu, ya, para imam sangat ketat, ya, sangat ketat sekali di dalam orang untuk mengikuti hukum Taurat, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, dalam perspektif Injil, nah, mereka itu disebut durhaka, melawan Tuhan, tidak percaya kepada Injil. Jadi ini roh yang sekarang sedang bekerja itu, ya, maksudnya itu roh yang pada zaman itu, ya, di zaman itu roh roh para penguasa yang getol memperjuangkan hukum Taurat, ya, melawan ajaran Kristus, ya, waktu itu melawan ajaran Kristus, dan mereka betul-betul ingin melakukan semua menaati hukum Taurat waktu itu, ya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya, ya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi Paulus dan teman-temannya juga dulu, ya, pelaku-pelaku hukum Taurat, ya, pelaku-pelaku hukum Taurat, gitu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ya, ini semua karena hukum Taurat, ya. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, ini semua adalah karena aturan-aturan hukum Taurat itu, ya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi itulah kesadaran Paulus dan teman-temannya, ya, sadar bahwa dulunya pun sebetulnya mereka seperti itu, gitu. Ya, 4. Tapi Allah yang kaya, nah di sini dia sudah mulai mengajak kita masuk ke dalam perspektif Injil Kristus, ya, masuk dalam perspektif Injil Kristus. Nah, di sini dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, ya, yang dilimpahkannya kepada kita, ya, kepada orang-orang di zaman itu, ya, dan kita sekarang juga, karena kita percaya kepada Injil Kristus. Ya. Nah, di sini ayat 5. Jadi tadi kalau kita baca di ayat 4 ada koma, ya. Ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Tadi kita cerita kita sudah mati tadi di atas. Nah, di sini
telah menghidupkan kita, ya, bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati. Nah, kembali lagi diangkat kata mati. Ya, artinya tidak memiliki relasi dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah oleh kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita yang diatur oleh hukum Taurat tadi. Nah, sekarang ada penegasan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini penekanannya masuk. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Yang 6. Dan di dalam Kristus Yesus. Nah, ada kata kunci di sini, sahabat-sahabat sekalian. Dan di dalam. Ada kata di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ini kita sudah bangkit. Ya, kita baca yang bahasa Inggrisnya ya, sahabat. Kita baca bahasa Inggrisnya, ini New King James Version. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sudah dibangkitkan. Nah, ingat teman-teman, mungkin teman-teman punya banyak sahabat-sahabat yang lain, keluarga. Mereka bercerita bahwa mereka belum dibangkitkan. Betul kan? Sahabat-sahabat sekalian, banyak orang di dalam pengajaran dan ceritanya bahwa mereka masih menunggu dan menunggu yang tidak tahu kapan, menunggu akan dibangkitkan nanti. Setelah meninggal dunia dikubur baru akan dibangkitkan. Nggak tahu berapa ratus tahun, ribuan tahun, waktu Yesus datang nanti akan dibangkitkan. Nah, ini menurut saya perlu meneliti kembali masalah pengajaran itu. Nah, so that's why Christ Center Ministry ada untuk kita mengajak kita back to the Bible. Nah, kembali back to the Bible, teman-teman sekalian ya, back to the Bible. Jadi mari kita kembali kepada Alkitab. Kelihatan ya teman-teman ya. Kembali kepada Alkitab. Bentar ya. Kembali kepada Alkitab. Jadi kita telah dibangkitkan. Jadi kita tadi udah mati. Mati artinya kita terpisah dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan. Nah, dibangkitkan di sini artinya apa? Telah diperdamaikan dengan Tuhan oleh darah Kristus. Jadi kita telah dibangkitkan. Kalau ini dikatakan rapture, ya rapture dalam rohani. Jangan menunggu rapture diangkat ke langit, bukan. Kita telah di rapture di dalam Kristus. Nah, inilah kalau kita mau bilang rapture ya. Tapi kita udah dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Bersama Kristus. Waktu Yesus bangkit itu. Dan ditempatkan. Duduk bersama dia. Bersama dia. Together with him. Bersama dia. Dalam apa? Alam sorgawi. Di dalam Kristus Yesus. Dahsyat sekali sahabat-sahabat sekalian. Ini penting sekali. Untuk kita pahami. Sehingga kita tidak misunderstanding di dalam kebenaran. Ya. Sehingga kita tidak salah mengerti. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan. Bisa ada mic-nya yang lain di mute, teman-teman. 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan teman-teman, kata yang di atas ini, ya, pada masa yang akan datang. Ini bukan nanti, bukan teman-teman. Ya, bukan nanti. Tapi ayat ini secara konteks berbicara, ya, supaya pada masa yang akan datang. Nah, ini ditulis tahun 50-an, 60-an, sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada masa yang akan datang ini bercerita kehancuran bait suci Allah. Fulfill semua perjanjian Tuhan, hari Tuhan ada, ya, di tahun 70 itu hari Tuhan terjadi,
hari penghakiman terjadi, disitulah dimulai zaman baru. Nah, zaman baru. Jadi sejak itulah, kalau dia katakan, supaya pada masa yang akan datang. Nah, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini adalah menceritakan tentang secara de facto. Karena secara de jure sudah terjadi di dalam Yesus waktu mati, tetelestai, dan bangkit. Itu sudah secara de jure, secara hukum. Tetapi secara de facto, waktu kehancuran bait suci Allah, maka pada masa yang akan datang, ini bercerita fokus pada kehancuran bait suci Allah. Hari penghakiman. Hari Tuhan. Nah, disinilah dimulai zaman baru itu. Nah, gitu kira-kira. Oke, saya lanjut. Nah, sebab. Nah, dipertegas lagi nih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman is talk, bukan iman percaya saya lebih tinggi dari si B dan si A yang saya katakan. Iman berbicara Kristus. Itu bukan hasil usahamu. Jadi nggak ada hasil usaha kita di sini. Itu semua pemberian. Yaitu Kristus itulah pemberian. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Kristus. Itu bukan hasil usahamu. Sebab Kristus itu adalah pemberian Allah itu sendiri. Kira-kira demikian. Maka dipertegas di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, maka kita sekarang masuk ke ayat sentral kita, ayat pokok kita ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Sahabat-sahabat sekalian, ya diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik, yang saya beritanya apa itu? Ya apa itu? Nah ini bukan pekerjaan baik yang kita lihat sehari-hari, sahabat-sahabat sekalian. Bukan berbuat baik, memberi sumbangan sana, sumbangan sini, memberikan sumbangan sukarela, apalah bantuan-bantuan. Itu semua bagus. Tidak ada yang salah di sana. Bagus banget. Tapi yang dimaksud di sini lebih dalam sekali. Lebih dalam. Nah, kalau perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, ya, itu semua bagus. Tidak ada yang menentang hal itu. Pemerintah pun sangat menyetujui semua perbuatan baik. Dan kita pun sangat menghargai semua perbuatan baik. Tetapi yang dimaksud di sini, tidak semua orang bisa melakukannya, teman-teman sekalian. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini tidak bisa dilakukan, dikerjakan oleh semua orang. Nggak bisa. Ini bisa dilakukan hanya kepada anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengerti kebenaran. Yang sadar, renewing mind. Tahu betul apa yang dimaksud. Nah, ini penting sekali. Jadi, kalau kita lihat ini adalah untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa itu pekerjaan yang baik? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu apa? Nah, apa yang dipersiapkan Allah pekerjaan baik itulah kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Nah, itu yang mau. Nah, makanya kita sekarang coba lihat. Ya, ayat. Ini sering kita dengar ini. Kita dengar, saya buka misalnya Efesus ya, Efesus 1 ayat 4. Nah, ini. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Nah, ini pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Supaya kita dihidup di dalam Sang Kristus itu. Inilah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah.
sebelumnya. Nah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Jadi pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Anda adalah kekudusan. Ya, kita dijadikan kudus. Jadi kita jangan lagi berkata kita orang berdosa. Artinya apa? Kita melawan firman Tuhan. Mengabaikan kebenaran firman kalau kita katakan kita orang berdosa karena kita dikuduskan satu kali. Ibrani 10 ayat 10 katakan, oleh karena rahmat-Nya lah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini harus kita tangkap teman-teman sekalian, ya. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Demikian sahabat. Kemudian juga di ayat yang lain supaya kita tahu bahwa memang perbuatan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Terutama kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 20 teman-teman sekalian. Nih. Nah, di sini dikatakan apa? Iya, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, inilah perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi inilah hebatnya, dahsyatnya Tuhan kita. Ya, teman-teman sekalian. Jadi perbuatan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya apa? Kita kudus, tak bercacat celah. Nah, oleh karena Kristus telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Nah, tapi karena orang zaman itu, pada zaman itu, orang percaya zaman itu, dan kita semua, maka Yesus telah menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi zaman akhir ini yaitu pada zaman Yesus hadir di bumi. Ada di bumi, itulah zaman akhir. Jadi kalau kita telusuri ayat-ayat itu luar biasa. Nah, termasuk ayat yang sangat populer yang teman-teman kuasai. Yohanes 3. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat populer. Karena begitu besar. Nah, inilah perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup di dalam Sang Kristus itu. Gitu. Di dalam perbuatan baik itu kita hidup di dalamnya. Nah, ini tidak bisa dihidupi oleh semua orang. Karena banyak orang tidak ngerti, teman-teman. Ya, tidak ngerti. Jadi bagi kita yang hadir pada hari ini sangat penting sekali. Bahkan juga dikatakan, ya ini ayat yang juga sangat populer banget ya teman-teman. Di Galatia, ya kan? Inilah kehendaknya di Galatia 2, ya kan? Ayat 10. Ayat 19 sampai 20 kan? Nah, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya apa? Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, ini. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus hidup di dalam aku ini tidak bisa dihidupi oleh semua orang. Pekerjaan baik ini, kita menghidupi pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan ini. Kita hidup di dalamnya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kembali ya ke ayat pokok tadi, Efesus 2. Efesus 2 ayat 10 tadi ya. Nah, jadi di sini karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita dilahirkan baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang kita hidupi. Kelahiran baru kita itulah, manusia baru kita itulah yang perlu kita hidupi. Ya, pekerjaan baik yang Allah persiapkan inilah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan itu, yang baik itu kita hidup di dalamnya. Jadi lahir baru, kita sudah ditebus, kita hidup di dalamnya, dia hidup di dalam kita. Nah, ini yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan tadi. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi, dan ini, untuk melakukan pekerjaan baik ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ini hanya bisa dilakukan orang, anak Tuhan, orang percaya yang mengerti. Yang mengerti. Jadi hidup di dalamnya. Jadi kita hidup di dalam Sang Kristus. Jadi kalau ada orang bilang masih nunggu-nunggu Tuhan, ya itu dipertanyakan apakah dia sudah hidup di dalam Kristus. Karena kita harus unity. Kita harus sudah bersatu. Kalau kita lanjutkan ya, ini penegasan ini kalau kita lanjutkan ayatnya teman-teman sekalian. Nah, ayat 11 kan katakan, karena itu ingatlah. Nah, kita diingatkan bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging. Ya, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kemudian ditegaskan di ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Waktu itu belum ada, ya. Belum diberlakukan karena Yesus belum mati di kayu salib. Ya. Nah, ini baru ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi darah Kristuslah yang menciptakan kita menjadi satu manusia baru. Nanti kita lihat ya. Ayat 14. Karena Kristuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, ya. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi tembok pemisah, perseteruan itu yaitu hukum Taurat, itu telah dirubuhkan oleh kematian Yesus di kayu salib, digenapi oleh Kristus, tetelestai di kayu salib. Makanya kita semua, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, ya, kedua belah pihak, ya, telah dipersatukan di dalam Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Ayat 15, kalian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan, ya, untuk menciptakan keduanya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera Allah ada pada kita, ya, kasih karunia-Nya ada pada kita, kemuliaannya ada pada kita. Kita telah hidup dan telah bersatu dengan Dia. Nah, pekerjaan baik inilah yang harus kita hidupi. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya
di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dengan Allah oleh salib. Jadi saliblah yang mempersatukan semuanya di dalam tubuh Kristus dengan melenyapkan perseteruan. Perseteruan oleh hukum Taurat telah diselesaikan oleh salib Kristus. Ayat 17. Ia datang. Kristus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Ya, apalagi kita ya orang Indonesia gitu ya. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi kita pun mendapatkan anugerah keselamatan itu di dalam Kristus. Inilah pekerjaan yang baik yang harus kita hidupi, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ayat 18 katakan, karena oleh Dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita masuk ke dalam Kristus itu sendiri. Bapa ini bercerita Kristus, teman-teman sekalian. Ya, sebenarnya ini bercerita Kristus sebagai Allah itu sendiri. Karena dia ini bercerita waktu dia mati dalam wujud manusia. Ada darah yang dicurahkan. Untuk masuk ke dalam siapa? Sang Bapa itu ya berbicara bersatu dalam Kristus. Sebagai rumah Bapa itu. Rumah Bapa itu ya Kristus itu sendiri. Yang bangkit pada hari ketiga. Itu. Nah, di sini dikatakan kita kedua pihak dalam satu roh. Nah, makanya ingat teman-teman di sini di 1 Korintus 6 ayat 17. Nah di sini tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi saudara, kita telah menjadi satu roh dengan Kristus. Kalau kita ngerti, kalau enggak, karena ini sebenarnya masalah jiwa kita. Kita mengerti enggak? Nah, jiwa kita, pikiran kita itu nangkep enggak? Waktu kita nangkep, maka kita be happy dalam hidup kita, bahagia. Makanya memasuki tahun 2023 pun kita tidak ada ketakutan, tidak ada gentar. Orang mau berbicara apa-apa, ya kita coba waspada di dalam kehidupan, melihat apa gitu ya. Tapi tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi kepada kita. Orang yang mengerti kebenaran. Itu. Jadi tidak ada ketakutan, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kita kembali ke Efesus tadi. Efesus 2. Nah, ya. Kedua belah pihak kita sudah disatukan di dalam Bapa, kepada Bapa ya, oleh satu roh, menjadi satu roh dalam Kristus ya, satu roh dalam Kristus. Nah, ayat 19 katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Jadi teman-teman sekalian, kita bukan orang asing dan pendatang, melainkan kita kawan sewarga ya, kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi saudara dan saya, kita ini orang kudus, bukan orang berdosa. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saudara, kita semua adalah ya kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan kita adalah anggota keluarga Allah. Keluarga negaraan kita adalah keluarga negaraan surgawi, saudaraku. Ya, walaupun kita juga warga negara Republik Indonesia di bumi ini. Ya, ayat 20. Dan dibangun. Jadi kita semua dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai patu penjuru. Jadi Yesuslah sebagai patu penjuru. Kristuslah rahasia Allah yang terbesar. Kolose 2 ayat 2 berkata, Kristus itulah rahasia Allah itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian. Maka di ayat 21 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Kristus, tumbuh bangunan rapi tersusun. Ingat, di Matius 24, ayat 1-3, dia berkata dia akan merubuhkan bait suci. Tidak ada satu batu di atas batu lainnya. Semuanya akan dirubuhkan, diruntuhkan. Nah sekarang, waktu Yesus bangkit, pada hari ketiga menjadi bait suci Allah, kita yang tadi batu-batu itu udah dirubuhkan, sekarang kita
di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan tersusun rapi. Kita tersusun rapi menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu. Karena Kristuslah batu penjurunya. Dialah bait Allah yang bangkit pada hari ketiga. Kita tersusun rapi ya di dalamnya, di dalam bait suci Allah itu. Nah, ini dahsyat sekali teman-teman kalau kita menangkap kebenaran ini. Dan ayat 22 di akhir ayat ini, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dahsyat sekali teman. Jadi teman-teman, di dalam Kristus kamu, kita semua juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, dahsyat sekali teman-teman. Jadi saudara, teman-teman sekalian, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Ya, kalau dikatakan tadi apa? Melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ini bukan perbuatan baik yang biasa-biasa, bukan soal bantuan kemanusiaan, bukan bantu sana bantu sini. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai umat manusia yang hidup di bumi ini, kita punya kewajiban melakukan hal tersebut. Ya, sebatas apa yang bisa kita lakukan. Tetapi perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini sebagai kesimpulan kita nih. Tidak semua orang bisa menghidupinya. Pekerjaan baik itu tidak bisa dihidupi semua orang. Hanya kita-kita yang mengerti kebenaran lah. Ya, kita bisa menghidupi di dalam perbuatan baik ya. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yaitu apa? Penebusan. Kita hidup di dalam Sang Kristus itu. Maka tidak heran kalau di Christ Center Ministry menekankan apa? Christ in you, the hope of glory. Nah, ini penting sekali ya. Christ in you, the hope of glory. Nah, makanya kita sadar juga di 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, ujilah dirimu, apakah engkau tidak tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Ya, apakah engkau tidak percaya? Ya, tidak tegak dalam iman bahwa Kristus Yesus ada dalam dirimu. Jika tidak, engkau tidak tahan uji. Nah, kita semua yang hadir di sini, saya percaya tahan uji karena kesadaran sepenuhnya bahwa Kristus ada di dalam kita. Nah, inilah perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam Sang Kristus itu. Apalagi perbuatan baik. Ia menceritakan tentang Sang Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus. Nah, inilah perbuatan baik yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita pun mengalaminya dalam hidup kita. Menghidupinya dalam hidup kita. Dan ini yang sharing yang dulu-dulu dikatakan oleh Bro WP, resting in Christ and His blessing. Nah, ini jadi kita bisa menikmati apa? Peristirahatan di dalam Kristus dan menikmati berkat-berkat rohani, berkat-berkat keselamatan. Inilah yang kita nikmati, hidup di dalamnya. Hidup di dalam Sang Kristus, resting, beristirahat di dalam Dia, menikmati Kristus, menikmati berkat-berkat keselamatan itu, menikmati berkat-berkat rohani itu. Nah, maka Tuhanlah yang mengalir melalui anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Nah, inilah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian. Untuk itu, sahabat sekalian, saya kira ini di akhir tahun 2022 masuk dalam rangka menyambut
masuk kepada tahun 2023, kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang telah mempersiapkan Kristus sebelumnya, yaitu Kristus yang turun menjadi wujud manusia di Natal, itu yang diingati, kan, diperingati Natal. Untuk apa? Telah menyelesaikan semuanya. Dia mau kita hidup di dalam Sang Kristus itu. Di luar Kristus, karena di luar Kristus adalah kebinasaan. Di dalam Kristus itulah keselamatan. Jadi, mari kita hidup ini. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan itu. Jadi, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di dalam Sang Kristus itu. Kita hidup di dalamnya. Tapi kalau kita mau melakukan pekerjaan kemanusiaan, monggo, bagus, saudara. Mari, itu yang perlu. Untuk itu, mari, saudara, sebelum saya akhiri, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mencerahkan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau dan Roh Kudus telah memberikan pencerahan, memberikan iluminasi kepada pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar tidak kembali sia-sia. Tetapi firman itu terus hidup. Engkau Sang Firman yang hidup di dalam setiap kami. Dan kami aminkan, kami bersama seluruh sahabat-sahabat sebagai komunitas di Christ Center Ministry dan juga keluarga lepas keluarga bersama dengan keluarga dan anak cucu, kami semua kami aminkan, kami diberkati. Dan kami aminkan juga Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022. Dan kami percaya, sangat-sangat percaya, bersama Engkau, di dalam Engkau. Kami bersama semua teman-teman di komunitas Christ Center Ministry dan bersama keluarga. Apapun yang kami hadapi Tuhan di tahun 2023, kami mengucap syukur dan tidak pernah gentar sedikit pun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami di dalam mengarungi, menjalani tahun-tahun kami sepanjang tahun 2023 bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat semua di dalam Kristus Yesus. Dan kami adalah lebih dari pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami benar-benar kuat di dalam kehidupan kami. Kami bahagia. Kami adalah orang-orang yang terbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau di antara kami ada yang kurang sehat atau sakit, hari ini kami mau bersahati, bersepakat, mengaminkan oleh kasih-Mu. Kami semua yang sakit telah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami aminkan juga apa yang Tuhan percayakan, yang telah kami geluti, yang kami kerjakan, baik yang telah berlalu maupun yang ke depan ini juga Tuhan, yang Tuhan juga akan berikan. Kami aminkan semuanya Tuhan buat berhasil sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami aminkan kami semua yang hadir bersama dengan anak cucu dan keluarga. Kami semua siap menjadi alat Tuhan, di mana Tuhan terekspresikan dalam hidup setiap kami. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri, Tuhan memakai setiap kami sebagai umat-Mu, sebagai tubuh-Mu. Sehingga banyak orang akan merasakan aroma kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka juga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan di mana saja berada di seluruh Indonesia dan di muka bumi ini untuk berarti dalam kehidupannya bagi kehidupan. Sehingga banyak orang akan mengerti bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu bagi kita
yang semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama di dalam nama Yesus kita katakan amin. 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 Terima kasih untuk Pendeta Paruntungan Girsang untuk sharing firman yang dibawakan pada siang hari ini.